Oke, kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Ditolak. Rasanya, aduh. Tapi hari ini kita nggak akan cuma meratapi. Kita bakal coba ubah cara pandang kita. Gimana kalau enggak itu sebenarnya adalah sebuah petunjuk ke sesuatu yang jauh lebih baik? Yuk kita bedah bareng-bareng? Yap, kalimat ini. 3 kata yang jujur banget ya. Nggak peduli seberapa percaya dirinya kita, seberapa kuat kita ngerasa, pas dengar kata enggak, itu rasanya kayak ada yang nyes gitu di dalam. Perasaan yang universal banget. Oh, saya yakin banget jawabannya pernah. Kita semua pernah kok ada di posisi itu. Udah berharap banget, ternyata pintunya ketutup. Ya, namanya juga hidup kan. Mungkin situasinya kayak gini nih. Kamu udah siapin CV terbaik, ngelamar kerjaan idaman. Atau udah kumpulin keberanian buat nge-pitch ide cemerlang di depan atasan. Atau bahkan hal simpel, minta sebuah kesempatan. Terus, datang deh jawaban itu. Cuma kata singkat, maaf ya, tapi rasanya kayak nabrak tembok, sakit. Tapi, kenapa sih rasanya bisa sesakit itu? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal reality check dulu. Kita bongkar nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita pas dapat penolakan. Ini yang paling penting buat diingat. Dapat enggak itu bukan berarti kamu nggak cukup baik. Sama sekali bukan. Kita tuh sering banget langsung mikir gitu kan, langsung ngejudge diri sendiri. Padahal, seringnya masalahnya bukan di kita. Poin krusialnya tuh di sini. Penolakan itu seringkali lebih nunjukin keadaan di luar diri kita, bukan kekurangan kita. Mungkin timingnya aja yang belum pas. Mungkin perusahaan itu lagi nggak ada kapasitasnya. Jadi ini bukan soal kamu kurang oke, tapi lebih ke ini belum jodoh aja. Oke, jadi rasa sakitnya itu satu hal. Tapi masalah yang lebih gede seringkali datang setelahnya, yaitu jebakan overthinking. Nah, ini nih siklus pikiran yang bisa bikin kita stuck, nggak bisa kemana-mana. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia bedanya. Seharusnya kita lihat penolakan itu sebagai apa? Sebagai umpan balik, informasi, sesuatu yang bisa kita pakai. Tapi, apa yang sering kita lakuin? Kita malah anggap itu sebagai validasi negatif. Kayak dapat stempel gede di jidat, gagal. Dan akhirnya, ini jadi lingkaran setan yang bahaya banget. Awalnya dari penolakan, terus kita jadi overthinking, mikirin macam-macam. Dari situ muncul rasa takut, jadi kita menghindar, nggak mau coba lagi. Dan ujung-ujungnya apa? Ya, stagnan. Pertumbuhan kita berhenti total. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang, bagian yang paling seru, gimana caranya kita nge-hack respon kita terhadap penolakan? Gimana kalau kita ngelihatnya bukan sebagai serangan personal, tapi sebagai sebuah petunjuk? Ini dia mindset barunya. Penolakan itu data, bukan identitas. Coba deh diulang-ulang di kepala. Penolakan itu cuma informasi. Ini nggak nentuin siapa kamu, nggak nentuin seberapa berharganya kamu. Cuma satu titik data di perjalanan panjangmu. Beneran deh, anggap aja setiap enggak yang kamu dapat itu kayak sebuah amplop. Isinya informasi. Di dalamnya tuh ada pelajaran berharga yang sebenarnya nunggu buat kamu buka. Dan data ini tuh bisa macam-macam loh. Mungkin penolakan itu ngasih tahu, ada skill nih yang perlu diasah lagi. Atau bisa jadi itu sinyal kalau, kayaknya lingkungan ini emang nggak cocok buat kamu. Atau bahkan bisa jadi ini petunjuk paling jelas, waktunya belok, coba deh arah yang baru. Teori doang nggak cukup kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Saya mau kasih 3 langkah simpel, tapi beneran ampuh, yang bisa langsung kamu pakai begitu dapat penolakan lagi. Pertama, tanyakan. Lepasin dulu egonya sebentar, dan tanya jujur. Oke, apa yang bisa gue pelajarin dari sini? Kedua, tinjau. Jangan fokus ke hasilnya yang gagal, tapi lihat prosesnya. Apa nih yang bisa diperbaiki dari cara saya kemarin? Dan yang ketiga, yang paling penting, alihkan. Jangan biarin energi kamu habis buat galau. Cepet, langsung arahin lagi ke kesempatan berikutnya. Nah, ini dia pergeseran utamanya. Daripada nanya, apa sih yang salah sama gue? Coba ganti pertanyaannya jadi, apa pelajaran yang sebenarnya ada di sini buat gue? Pertanyaan ini yang ngubah kamu dari korban keadaan jadi seorang pembelajar sejati yang terus tumbuh. Oke, kita udah hampir di akhir. Yuk kita rangkum semuanya. Kita mau mantepin cara pandang baru ini. Penolakan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Jadi ini dia transformasinya. Pola pikir lama itu ngelihat penolakan sebagai jalan buntu, tembok, mentok, nggak bisa kemana-mana. Tapi dengan pola pikir yang baru, kita lihat itu sebagai pengalihan, sebuah detour, petunjuk buat ngambil rute lain yang ternyata lebih baik. Saya suka banget kutipan ini.
Ini ngasih perspektif yang penuh harapan. Mungkin penolakan itu bukan penolakan sama sekali, tapi malah cara semesta ngelindungin kita, ngasih tahu kita jalan yang lebih cocok. Jadi ini dia kesimpulan besarnya. Jangan pernah takut ditolak. Justru kita harus rangkul itu sebagai bagian dari proses naik level. Setiap kali kamu ditolak, terus kamu belajar dari situ, itu artinya kamu lagi leveling up. Beneran. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh ingat-ingat lagi. Penolakan mana di masa lalu yang ternyata malah jadi pengalihan terbaik dalam hidup kamu? Apa yang kamu pelajari dari sana? Dengan mengingat itu, kita bisa makin yakin kalau setiap enggak bisa ngebawa kita ke iya yang jauh lebih baik.